Dan sering sekali kegagalan orang tua mendidik itu bukan kurang niat atau bukan nggak punya niat baik ya, bukan gara-gara nggak tahu, tapi gara-gara emosinya labil. Orang yang bisa mengelola emosi itu bukan berarti nggak ada emosi negatif gitu ya, tapi bagaimana bisa mengelola emosi-emosi negatif itu tetap dalam kondisi ketenangan, dalam kondisi rileks. Misi itu maksudnya adalah bahwa kita mendidik anak itu adalah untuk melaksanakan tugas Allah. Ya, melaksanakan perintah dari Allah. Kita tuh jadi karyawannya Allah gitu, ngurus hamba Allah yang bernama anak kita kan gitu kan. Itu misi. Kalau obsesi ya adalah anak yang diinginkan oleh kita ya tanpa pendekatan, tanpa melihat ini teh tugas dari Allah atau bukan gitu ya. Nah, perbedaannya satu, kalau misi itu pasti orientasinya ukhrawi. Kalau obsesi orientasinya pasti duniawi. Dari niat aja udah beda. Yang kedua adalah lihat proses atau lihat hasil, gitu kan. Kalau obsesi itu pasti lihat hasil, bukan lihat proses. Kalau berdasarkan misi, dia pasti lihat prosesnya. Bahasa kerennya itu adalah orang tua yang punya grow mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bertemu kembali dalam podcast obrolan bermanfaat. Karena insya Allah apa yang kita obrolkan hari ini pun akan membawa dampak dan manfaat yang luar biasa bagi semuanya insya Allah. Di sini saya tidak sendiri, bersama Abah Hasan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abah. Kita bertemu lagi dalam episode ketiga. Ketiga ya ini? Iya, kita sudah melewati episode yang pertama. Mungkin para ayah dan bunda di rumah ada yang belum menonton atau baru setengahnya. Episode pertama itu adalah terkait dengan syukur mendidik syukur. Episode kedua kita sudah membahas rambu yang pertama dari 5 rambu, yaitu rambu hati. Dan pada kesempatan ini kita masuk di episode yang ketiga pada rambu yang kedua, pembahasannya yaitu rambu emosi Abah. Masya Allah. Dan Abah, alhamdulillah. Apa tuh Ustaz? Ya, kita kan punya channel yang biasa kita gunakan, termasuk untuk podcast ini, Bahtran Official. Nah, Ustaz Patah tadi sudah menyampaikan bahwa subscriber kita sudah sampai di 7.000 subscriber. Alhamdulillah. Tapi bukan tujuan Mbak itu. Wah, iya. Kalau untuk dunia pendidikan katanya sih angka 7.000 itu termasuk cukup tinggi subscriber itu. Tapi kalau untuk hiburan mungkin entertain masih gitu ya. Entertain masih kecil gitu. Oh gitu ya. Anak kurang tahu tuh. Jadi kalau untuk konten-konten pendidikan 7.000 subscriber itu udah tinggi ya. Ya disebut tinggi enggak, tapi cukup lah karena memang maaf ya, kondisi di Indonesia masyarakatnya pada konten-konten yang edukatif itu ya tidak semeriah kalau konten-konten yang sifatnya itu hiburan Pak. Tapi itu berarti challenge ya buat kita ya. Tantangan. Ya, kita harus mikir kayaknya, terutama Ustaz Ramdan sama Pak Patah. Iya. Gimana caranya supaya bisa menarik. Betul. Ya, karena kita yakin dia diikhtiarkan lah ya. Okay. Seperti di Kabupaten Bandung kan kita hidup di Kabupaten Bandung nih ya, yang memiliki subscriber sampai 7.000 itu untuk lembaga pendidikan sih setahu saya tidak banyak gitu. Ya salah satunya adalah kita, Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi wasilah keberkahannya. Amin. Masya Allah. Abah senang dengernya nih. Nah, sebelum kita lanjut pada rambu yang kedua tadi, rambu emosi, mungkin ada Abah mau menyapa dulu Pak pemirsa, silahkan. Ya, ayah bunda, teman-teman baraya semua, ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama kembali Ustaz Ramdan, ya kita insya Allah akan
membahas kembali tentang parenting syukur atau yang kita sebut dengan parkur ya, parenting syukur, dan ini serial, makanya saya sarankan sebelum ayah bunda juga melanjutkan tontonan atau menyaksikan ya tema kita kali ini, ada baiknya juga menonton tema-tema sebelumnya, dan insya Allah mudah-mudahan harapannya tema ini bisa menjadi wasilah ya atau jalan bagi ayah bunda untuk makin semangat, konsisten dalam membersamai anak-anak ya, membersamai generasi. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk Abah ke materi. Ya. Abah menentukan atau mencantumkan rambu yang kedua, rambu emosi dalam parenting syukur itu. Itu boleh dijelaskan dulu mengapa ada rambu emosi, kenapa menjadi salah satu hal penting dalam rambu atau dalam parenting syukur itu apa? Ya kan dalam pengasuhan itu Zat, ya, kenapa rambu emosi ini mesti hadir ya? Ya. Karena kan dalam pengasuhan itu tantangan yang paling pertama yang paling utama itu bukan anak sebetulnya, tapi adalah orang tua, ya orang tua. Dan sering sekali kegagalan orang tua mendidik itu bukan kurang niat atau bukan nggak punya niat baik, ya bukan gara-gara nggak tahu, tapi gara-gara emosinya labil. Ya, emosi yang labil, emosi yang tidak stabil, emosi yang tidak kokoh atau tenang, itu yang membuat kadang-kadang banyak sekali orang tua tidak terkoneksi dengan anak, ya, hatinya gitu ya, kemudian perasaannya nggak terkoneksi dengan anak. Maka emosi ini adalah bagaimana orang tua bisa melakukan atau memiliki ketenangan ya sebelum dia mendidik anak, sebelum dia membersamai anak. Bahkan emosi sendiri, ketika orang tua mengolah emosi itu pun bagian dari langkah pertama sebelum mendidik anak. Karena kalau mendidik anak dengan kondisi emosi yang labil, dengan kondisi emosi yang nggak rileks, dengan kondisi emosi yang tidak optimis, dengan kondisi emosi yang negatif gitu ya, ya itu tidak akan banyak berdampak kepada anak, walaupun mungkin yang keluar adalah kebaikan, walaupun mungkin yang dinasihatkan adalah kebaikan, walaupun mungkin yang dikoreksi anak, yang dikoreksikan atau yang koreksi yang diberikan kepada anak adalah kebaikan gitu, ya itu tidak akan banyak berdampak ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW kan mengatakan ya, iza ghadiba ahadukum falyaskut gitu. Apabila kamu marah ya diam gitu ya. Karena dalam kondisi emosi negatif ya itu sangat berpengaruh sekali kepada bagaimana koneksi orang tua dengan anak. Dalam kondisi emosi negatif, koneksi emosinya pasti nggak nyambung gitu. Ya. Nah, kalau nggak nyambung ya ini yang akan membuat orang tua sulit berkomunikasi dengan anak lah ya. Oke, gitu. Jadi ya, pentingnya di sini orang tua mengelola emosi. Ya, begitu. Maksudnya jadi rambu emosi itu adalah orang tua mesti aware, ya mesti sadar ya bahwa mendidik itu mesti mengelola emosi sebelum mendidik gitu. Ya. Ya, indikatornya apa ya, tenang gitu. Tenang. Ya, tenang gitu. Abah tadi menyebutkan bahwa emosi orang tua tuh atau emosi kita tuh bisa labil ya. Iya. Saya pikir yang labil tuh iman aja. Oh. Fluktuatif gitu. Iya. Ternyata emosi juga begitu. Iya, karena karena iman itu fluktuatif ngaruh ke emosi gitu ya. Jadi salah satu cara bagaimana mengolah emosi kan iman. Betul. Ya, dan iman itu juga fluktuatif, jadi ngaruh ke emosi kan gitu. Cuman sering sekali kita itu nggak aware, nggak sadar gitu. Ini tuh emosi itu lagi negatif, belum lagi positif ya gitu. Iya. Sehingga kadang-kala terusnya maju gitu ya. Kita ya kayak saya. Ini kadang-kala nggak sadar ini teh ban teh naik motor teh ini teh lagi kempes atau enggak gitu ya. Karena nggak sadar terus aja maju, tahu-tahu kempesnya lebih besar gitu ya. Jadi motor teh lebih banyak kan gitu kan. Atau nggak sadar ini teh olinya masih ada atau enggak gitu ya. Kan kalau di motor atau di mobil itu ada indikator gitu ya. Ini olinya masih ada atau olinya udah mulai berkurang kan gitu kan ya. Kalau beberapa kendaraan bermotor kan ada indikatornya tuh saja. Atau misalkan kita nggak aware ini bensin masih ada atau enggak lah, bensin lah ya paling mudah lah ya. Nah, kita kadang-kadang terus aja ngegas kan gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak aware gitu, karena kita nggak sadar
akhirnya kita nggak ngisi bensin atau nggak merhatiin pom bensin gitu ya. Tiba-tiba udah jauh dari pom bensin, udah jauh dari sana sini, bensinnya udah habis, nggak bisa maju kan gitu. Akhirnya madorot juga kan gitu. Nah maksud saya adalah kondisi emosi itu kayak begitu ya. Jadi orang tua mesti sadar bahwa mendidik anak itu penting ya. Dan salah satu yang faktor yang menentukan keberhasilan itu adalah ya tadi emosinya terkelola. Untuk sadar bahwa kita tuh memiliki emosi yang negatif itu seperti apa, Bah? Dicontohkan tadi oleh Abah tentang ban yang apakah ini kempes enggak ya? Karena memang susah dilihat kan. Saya itu biasanya ini perasaan kok seperti kempes. Saya suka tanya pada orang yang ada di depan, kempes tuh gitu ya. Enggak Ustaz. Berarti aman karena sudah yakin dia tidak bohong kan. Nah, kalau emosi seperti apa Ustaz? Nah, sebetulnya kan ya Ustaz nanya kayak begitu karena mungkin kurang percaya diri dan kurang sensitif kan. Tapi kalau orang sudah ahli, sudah pengalaman, kayak saya kan pernah naik mobil disetirin sama teman gitu ya. Ya pas ini kayaknya bannya ada sesuatu gitu ya. Saya bilang itu asa biasa-biasa gitu. Pas ternyata minggir ya, pas di jalan kos kelihatan bannya bermasalah kan gitu. Artinya kan itu kan butuh jam terbang ya, butuh latihan. Betul. Nah, tapi apabila misalkan indikator yang paling sederhana, kondisi kita emosinya lagi stabil atau lagi labil nih gitu ya. Ini lagi negatif atau lagi positif gitu. Indikatornya, salah satu indikatornya kalau kata para ahli ya, salah satu indikatornya adalah relax. Ya, ketenangan. Jadi orang yang bisa mengelola emosi itu bukan berarti nggak ada emosi negatif gitu ya. Tapi bagaimana bisa mengelola emosi-emosi negatif itu tetap dalam kondisi ketenangan, dalam kondisi rileks. Kan kalau kita lihat definisi emosi itu kan bukan marah kan. Ya, emosi itu bukan marah, emosi itu bukan kesal, tapi emosi itu adalah definisinya adalah kalau kata para ahli respon terhadap suatu kejadian, respon terhadap satu peristiwa. Nah, itu ada sedih, ada takut, ada marah kan gitu kan, ada senang bahkan gitu. Ya, bahkan ada yang lain-lain tuh ya. Para ahli ini beda-beda nih terkait dengan pembagian emosi itu ya. Bahkan ada yang mengatakan nggak semua ahli itu sepakat ya, yang saya baca ya saja dari beberapa literatur atau referensi ya, nggak semua para ahli itu sepakat bahwa emosi itu ada negatif ada positif. Ada yang mengatakan ya emosi itu netral. Yang marah nggak buruk ya, sedih juga nggak buruk, gitu, senang juga nggak buruk ya, tetapi bagaimana cara ngelolanya begitu. Ya kalau kita mengatakan ya bisa saja seperti itu gitu ya. Tapi juga kita tidak menafikan ada yang membagi, ada emosi negatif, ada emosi positif begitu. Jadi emosi itu respon terhadap satu peristiwa ya. Bisa responnya bagus atau tidak bagus. Bisa sedih, bisa senang, ya. Bisa marah, bisa kecewa takut, gitu ya. Dan hal-hal lainnya ya. Baik. Nah, sejauh mana pengaruhnya emosi terhadap interaksi seorang tua pada anaknya, Pak? Ya penting, karena mengelola emosi itu sama dengan membangun koneksi. Maaf, kenapa? Mengelola emosi itu sama dengan membangun koneksi. Nah, membangun koneksi itu akan mempengaruhi kepada interaksi atau komunikasi kita dengan anak. Ya, emosi terkelola, kemudian koneksi mulai terbuka, ya interaksi mulai terjaga atau terbina, gitu ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara pengelolaan emosi dengan membangun koneksi terhadap membangun koneksi dengan anak. Walaupun membangun koneksi itu bukan satu-satunya dengan mengolah emosi ya, karena nanti ada banyak metode kan, ada beberapa metode lah cara gimana supaya kita bisa membangun koneksi dengan anak. Tapi syaratnya ya bagaimanapun ikhtiarnya, apapun teknisnya, ya emosi yang terkelola itu syarat paling utama, ya, syarat yang paling utama. Nah kalau emosinya sudah terkelola, insya Allah interaksinya, koneksinya lebih
terbuka gitu atau lebih bagus lah koneksinya. Ya, nah, kalau koneksi sudah terbuka, insya Allah interaksi komunikasi dengan anak itu lebih bagus. Dan kalau bicara parenting pengasuhan, ujung-ujungnya komunikasi kan. Iya. Ujung-ujungnya bagaimana kita mengkomunikasikan value atau nilai-nilai kebaikan yang ingin kita sampaikan ke anak kan diterima gitu kan. Kemudian bagaimana koreksi kita kepada anak itu bisa berdampak kan gitu kan. Bagaimana nasihat kita kepada anak bisa dikerjain kan gitu kan. Nah, ujung-ujungnya adalah komunikasi. Ujung-ujungnya adalah interaksi kan gitu. Oke. Ya, maka sebelum kita bicara komunikasi, sebelum bicara interaksi, pastikan terkoneksi. Kalau nggak terkoneksi, ya kayak kita lah, ya HP-nya iPhone misalkan ya gitu ya, iPhone terbaru, kemudian juga misalkan pulsanya sekian ratus giga gitu ya, tapi sinyalnya nggak ada. Nggak bisa dipakai, Pak, Kita ya? mau ngirim apa kan gitu kan ke orang lain kan nggak bisa karena tidak terkoneksi kan. Ya sinyalnya disconnection misalkan gitu ya, kan nggak bisa kita gitu Ustaz. Betul. Ya mendingkan ya HP 2 jutaan, 1 jutaan, 700 ribuan gitu ya. Tapi sinyal ada gitu kan, misalkan walaupun agak lemot tapi terkoneksi tapi nyampe kan gitu kan. Jadi koneksi ini penting gitu. Nah, banyak orang tua, guru, pendidik gitu ya, yang kadang-kala ya tidak peduli dengan urusan koneksi. Ya artinya bahwa pokoknya ini kebaikan harus disampaikan, ini nasihat harus diberikan ya, ini koreksi buat anak harus diluruskan gitu ya, anak itu misalkan. Nah, kadang-kala nggak mikirin ini terkoneksi atau enggak kan gitu kan. Nah, supaya membangun koneksinya terbangun, pastikan itu emosinya terkelola. Kalau emosi nggak terkelola, susah ngebangun koneksi. Nah, pertanyaannya berarti bagaimana kita sebagai orang tua atau pendidik caranya mengelola emosi? Nah itu. Contoh ya, misalnya di rumah kita ada, kalau laki-laki berarti ada istri, ada anak sekitar 2 atau 4 mungkin. Lalu Apa? 24 istri atau anak? anak. Oh anak. Ya, yang jelas satu saya kita istri atau anak ada 2 atau 4 kan itu. Ya. Ini yang 2 yang 4 ya anaknya atau istrinya. biar nggak salah paham netizen. Nggak salah paham ibunda, para ayah semuanya. Jadi saya contoh kasusnya adalah saya sebagai suami atau abah sebagai suami punya 1 istri dan gitu. beberapa anak. Contohnya gitu. 4. Ya, Gitu contohnya ya. 4. Nah, pengelolaan emosinya konkretnya seperti apa? Misalnya kalau anak itu dia minta makan karena lapar, sementara bundanya belum masak, bahkan mungkin ya masih di kulkas masih mentah, si makanan-makanannya itu contohnya. Di sana biasanya kalau orang yang tipenya itu temperamen, ayahnya memang sedang sibuk-sibuknya di laptop gitu ya, akhirnya tuh merasa terganggu dengan tangisan, jeritan, rengekan si anak tersebut. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi caranya mengelola emosi apa? Ya, kalau ini kasusnya apapun ya. Saya kasih gambaran dulu secara umum ya. Siap. Mau kasusnya apapun. Ketika emosi kan yang paling merusak itu kan emosi negatif ya muncul. Marah lah, sedih berlebihan atau takut berlebihan kan begitu ya. Nah, ini kan yang paling sering mengganggu ya gitu ya. Nah, gimana cara mengelolanya? Ya, cara mengelolanya adalah kalau saya pakai metode yang Coach Sony Abikim pakai ya itu sajedah. Iya, sajedah. Jadi Coach Sony itu ada satu metode cara ngelola emosi, terutama emosi negatif itu ya, yaitu dengan sajedah. Sajedah itu ya artinya kan sujud kan ya. Iya betul. Artinya bahwa mengelola emosi itu ya harus mengakbarkan Allah gitu ya, kemudian minta tolong ke Allah. Nah, tapi sajedah ini singkatan Tad. Apa aja tuh, Bah? 1 sadar, 2 jeda, 3 pilih gitu ya. Sajedah. Nah, sadar, jeda, pilih. Nah itu. Nah, untuk kasus apapun, termasuk contoh tadi ya. Jadi sadar, artinya kan kita mesti sadar. Ya, dan itu syarat pertama kita cara mengelola emosi. Nah, gimana kita bisa mengelola kalau kita aja nggak sadar? Kan susah. Ini ya, jadi kita harus sadar. Gue lagi marah nih. Aku lagi marah nih. Aku lagi kesel nih, aku lagi sedih, aku lagi takut. Itu deh harus disadari, ya harus.
ya kitanya harus aware gitu dengan diri kita. Dan banyak di kita itu kadang nggak sadar bahwa kita itu lagi marah, bahwa kita lagi takut gitu kan, atau kita lagi sedih gitu. Jadi ya langkah pertama adalah sadari kondisi emosi kita. Itu langkah pertama. Dan itu mudah sepertinya, Bah. Oh, iya saya keramak ya. Ya, Bisa kan? ya, enggak, itu enggak semua bisa. Sad. Oh gitu. Iya, itu butuh latihan itu. Ya kayak Ustadz ya, kayak tadi sensitivitas itu kan butuh dilatih. Kayak Ustadz kan saking nggak sensitifnya kadang-kala ban bocor aja atau ban kempresnya kan harus tanya orang. Iya. Artinya Karena itu eksternal, Bah. Iya sama. Nah di kita itu berapa banyak nggak terlatih dengan kondisi internal, ya itu aware dengan kondisi internal banyak juga. Eksternal itu bagi kita yang nggak biasa, Sad. Iya. Orang yang sudah biasa sudah menyatu dengan motor, Tahu ya, Pak ya? tahu itu merasakan. Sakit aja. Berapa banyak di kita kadang-kala nggak merasa sakit. Itu kan padahal bagian dari dirinya kan gitu. Karena kan butuh ilmu, butuh pengalaman, butuh latihan kan gitu, Sad. Dan di kita itu justru itu PR-nya. Bahkan di kita itu berapa banyak di kita itu yang kadang-kala nggak aware dengan kondisi emosi sendiri gitu. Ya, nggak sadar dengan kondisi emosi sendiri gitu. Itu nggak tiba-tiba. Termasuk saya merasakan, oh saya ini teh marah gitu. Ya kadang kita karena kita nggak sadar kita langsung brol gitu ya. Langsung ngegeleyeng gitu ya. Apa ngegeleyeng ya bahasa Indonesianya? Langsung mengalir gitu ya. Marah langsung keluarin gitu kan ya. Kemudian takut langsung keluarin gitu. Kesel langsung keluarin. Karena kitanya nggak sadar Bahwa kita tuh sedang lagi marah gitu. Ada yang mudah, jadi menurut saya nggak mudah. Gitu ada ya. yang begini, Bah, misalnya ya. Karena memang dia itu terindikasi sedang marah, lalu ada yang menasehati jangan marah atuh. Nah saya mah keter marah. Itu berarti tersadar. Oh gitu. Ya. Saya mah teu marah ya teh. Gitu. Ya bisa jadi memang nggak sadar, ya bisa jadi memang yang mendengarnya terlalu lebay juga, mungkin juga. Iya. Oh iya. Iya, itu Bisa jadi ya. Bisa jadi. Betul. Kita biasa-biasa, tapi karena yang mendengarnya sedang banyak luka, kesannya itu termarahi. Itu bisa juga, Set. Tapi bisa juga memang dia itu sedang membela diri. Saya mah teu marah, padahal sebetulnya juga, marah. Mungkin juga. Iya. Misalnya di nada yang jadi tinggi, mungkin juga. si mimik muka yang memerah, Iya, kan bisa begitu. Betul. Tapi dia nggak sadar lagi marah kan gitu. Atau ya tadi sebalik. Iya. Dia biasa-biasa tapi kedengaran sama orang yang lebay, baperan, jadi kesannya dimarahi gitu kan juga ada gitu kan. Nah, tuh Abah. Terkait dengan sajdah yang pertama tuh sadari ya. Karena saya ingat juga memang kesadaran itu merupakan pintu pertama menuju perubahan tuh kesadaran. Iya kan. Nah, betul. iya. Apalagi kan. Iya, Ibnu Qayyim kan bilang kayak gitu kan, awalu manazilil ubudiyah al yaqdhuh kan. Iya. Apa itu, Bah? Iya, jadi tingkatan pertama kita melakukan penghambaan itu ya sadar. Sadar ya, dari kesadaran. Ya, Oke. Jadi penting kesadaran itu. Apalagi nanti kalau bicara konsep pendidikannya Paulo Freire gitu ya, tentang pendidikan tertindas gitu ya. Jadi, nah itu dia kan bilang pentingnya kesadaran kan gitu kan ya. Jadi bagaimana latihannya, Bah, tuh agar kita tuh bisa menyadari emosi yang berada di dalam diri kita itu, apakah sedang marah, sedang kecewa. Iya, kita harus kenal. Ya harus kenal. Oh, ini lagi marah. Itu tuh butuh latihan memang. Latihannya gimana? Latihannya kan pasti ketika kita marah, ya kita ngambil jeda. Oh, jadi harus sedang kondisi perasaan itu sedang terjadi. Iya, sedang terjadi. Ya, kita yang tahu oh ini lagi marah nih gitu ya misalkan. Kemudian juga walaupun marah itu nggak selalu buruk ya, karena kan sajdah ini bukan untuk menghilangkan marah, tapi sajdah itu atau cara mengolah emosi itu supaya marahnya terkontrol. Kan kalau Imam Al-Ghazali itu kan ada anger in, anger out, ada anger control kan gitu kan. Ada marah yang ke dalam, dia nggak ngeluarin marah tapi marah terus gitu ya. Dia rusak ke dirinya. Ada yang marah tapi dibudalkan gitu ya, marah dikeluarin ya. Akhirnya ya dia puas gitu, tapi orang lainnya rusak kan gitu kan. Yang bagus itu adalah anger control, ya marahnya terkontrol. Jadi marah itu bukan nggak boleh gitu. Ya, adapun ketika Nabi bilang la taghdab walakal jannah kan gitu kan ya. Jangan marah buatmu nanti surga kan. Imam Al-Iraqi kan menjelaskan
bahwa yang disebut dengan jangan marah di situ bukan berarti nggak boleh ada marah, tapi jangan melakukan sesuatu yang didorong oleh rasa marah. Ini yang bahaya, kan begitu. Jangan melakukan Bukan sesuatu yang didorong oleh marah. kemarahan. Makanya dalam Islam kan memutuskan hukum hakim nggak boleh dalam kondisi marah. Bahkan talak bisa jadi nggak sah ketika diputuskan dalam kondisi marah kan gitu, dengan marah-marah tertentu. Jadi ya itu yang nggak boleh tuh gitu maksudnya. Jadi kalau marahnya terkontrol, bahkan sudah dipertimbangkan harus keluar marah, nggak apa-apa ya. Oh ini harus ada keluar marah kan. Setiap gini ya, setiap anak itu kan punya watak kan gitu kan. Jadi ada wataknya kayak besi kan. Ada wataknya kayak plastik, ya ada wataknya kayak batu, kan seperti mohon maaf kermilaikeun besi jeung milaikeun kayu kan beda alatnya gitu kan ya. Nu hiji mah kudu kuseuneu. Jadi kalau menurut saya marah itu kalau diibaratkan kayak api gitu ya. Ya api itu kan bisa bermanfaat kan gitu. Jadi mindsetnya jangan dihilangkan marah tapi marahnya terkontrol. Jangan dihilangkan takut, jangan dihilangkan sedih tapi marah dan takut dan sedihnya terkontrol gitu. Nah, sajdah ini adalah salah satu cara kita bagaimana emosi-emosi yang tadi katalah disebutkan emosi negatif itu menjadi positif, menjadi produktif lah gitu ya, menjadi bermanfaat. Nah, lalu yang kedua itu jeda. Jeda itu ngambil supaya kita tidak reaksioner. Tapi kita proaktif gitu ya, enggak ini masalah langsung ya. Jadi sumbunya agak panjang lah jeda itu. Jadi sumbu emosinya agak panjang gitu kan. Kalau mudah marah kan sumbu emosinya pendek gitu ya. Sumbu pendek kan disebut mudah marah kan gitu ya. Ya walaupun teman saya bilang ya agak mending antum macana ya sumbu pendek. Saya mah nggak ada sumbunya. Aduh, saya mah nggak ada sumbunya katanya ya. Langsung ngebeleduk gue gitu ya. Cekes gejer gitu ya. Ya gitulah ya. Jadi nah, di jeda itu apa yang dilakukan, Bah? Banyak hal, bisa beberapa metode ya, tarik nafas, kemudian juga ambil air wudhu, kemudian zikir, kemudian nah di jeda ini nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya terutama ya memenangkan pikiran positif kita dan inilah yang disebut dengan syukur. Jadi syukur itu berperan pada sajdah sebetulnya. Iya. Karena syukur itu mengajarkan kita untuk bisa melihat sisi positif. Bisa melihat sisi positif. Nah, di jeda ini, nah kita berperang dengan pikiran kita sendiri. Karena pikiran buruk kita pasti ada gitu kan. Nanya budak teh betul peskeun gelas kan gitu kan. Cik atuh teu ngarti pisan. Tapi kan kita perangi lagi, ya kan nama lagi budak kan teu apal lain ngahaja. Tapi kan kuduna mah ngerti atuh misalkannya ya kan dia masih kanak-kanak belum tahu. Dia mending teteh gelas anu 35.000 untung lain 300.000 kan gitu kan. Muncul pikiran positif. Ya, jadi pikiran positif dan negatif terus perang gitu ya. Nah, syukur mengajarkan kita untuk menguatkan sisi positif itu. Ya untung budak teh ngan pupus gelas, teu nepi ka kacugak gitu kan ya, teu nepi ka cilaka. Untung gelasna nu urang lain nu tetangga kan gitu. Untung di imah urang lain di imah ninina kan gitu. Jadi terus gitu ya. Kayak inilah kayak akhirnya kita di jeda itu akan membuat kita lebih proaktif. Ya, bukan masalah diabaikan. Saya sesekali kita harus marahin. Oh ini mah harus ditekankan. Ini mah harus agak dikuatkan. Harus gitu ya. Misalkan kita melihat ada akhlak anak yang terus berkelanjutan, misalkan berulang-ulang, misalkan sudah diingatkan tapi itu tidak berubah, agak ditekan, agak dimarahi, nggak apa-apa gitu. Apalagi itu adalah berbicara tentang adab atau akhlak yang berkaitan dengan agama. Boleh gitu ya. Iya. Ya. Itu di jeda, Bah ya. Jadi di jeda kita mikir, menangkan pikiran positif kita. Nah, itulah syukur gitu kan. Syukur itu ngajarin kita lihat pikiran positif kan. Ya, kemudian baru pilih. Ini pilih teh diomongin jangan. Ini seharusnya kalau kejadian kayak begini solusinya apa? Ya kalau kayak begini dibiarkan atau apa? Jadi dipilih tuh. Gitu. Ya supaya betul-betul terselesaikan, tertunaikan. Yang banyak itu adalah emosi itu ditahan, diabaikan, ya, ditekan. Nah itu yang kadangkala kurang baik gitu. Begitu. Jadi
marah, tidak marah juga belum tentu baik juga. Ada orang yang tidak marah tapi ditekan marahnya gitu. Maksudnya tidak mengeluarkan marahnya ya, tapi ditekan, itu juga buruk gitu. Oke. Ya, buruk. Maka di sanalah pentingnya kita bagaimana punya mindset kesyukuran. Ya, supaya teralirkan. Ya, detox gitu ya. Itu jadi pika keselen, pika sebelen teh keluar gitu. Ngerti nggak maksudnya saya? Ya, saya sempat mendengar juga Abah ada istilah dialihkan dan dialirkan. Betul. Nah, itu tuh kemarahan itu bukan Dialihkan. untuk dialihkan, Betul. tapi harus dialirkan. Perbedaannya, Bang. Ya kalau dialihkan itu diabaikan. Oh, diabaikan. Udah nggak usah marah, nggak usah marah. Nggak usah marah, nggak boleh Nggak gitu. boleh, nggak boleh. Tapi ya nggak selesai. Ya. Kalau dialirkan diterima, ya kemudian dipilih. Mana ini yang positifnya? Harus seperti apa nih biar tuntas? Ya, tuntasnya nggak diomongin, ya udah nggak apa-apa. Tapi tuntas gitu. Tuntas. Yang banyak itu kadang-kala nggak diomongin, ya nggak dihadapin, ya. Tapi nggak bagel kayak nih, ya ada diterima gitu. Betul, betul. Akhirnya ya masuk ke dalam hati, jadi penyakit hati. Gitu. Ya jadi harus tuntas gitu. Ya jadi dialihkan itu artinya diabaikan ya, nggak mau tahu gitu maksudnya gitu. Itu tidak bagus ya, Pak ya? Tidak bagus sebetulnya. Ya makanya kalau orang nggak marah atau nggak marah-marah belum tentu juga baik. Ya bisa jadi sama buruknya dengan orang yang marah-marah. Iya bisa jadi sama buruknya gitu. Yang bagus itu adalah tadi dialirkan. Ya gimana cara ngalirkannya? Sadari, jeda, pilih. Dialirkan teh sanes jadi udah cek si abang kudu dialirkan. Tajongan we geus dalam mengalirkan bukan itu. Tadi anak yang nangis gara-gara ingin makan teh. Oh iya. Kitanya lagi sibuk urang alirkeun ngarang. Bukan itu, Pak ya. Bukan itu. Bisi salah paham gitu. Ya walaupun nanti kan sebetulnya begini saja. Kan mengelola emosi itu kan salah satu sarana ya supaya emosi kita salah satu mengelola emosi itu kan salah satu sarana gimana emosi negatif itu supaya tidak jadi keburukan kan gitu. Nah sebetulnya kalau lebih jauhnya apa sih kita cari sumbernya, kenapa bisa marah, kenapa bisa takut kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan dalam kendali kita, apa yang tidak bisa kita lakukan yang di luar kendali kita. Iya betul. Bisa jadi kita mudah marah itu karena memang kita energinya sudah habis, ya kita nggak fokus, atau kita sering lalai kepada anak, kan sangat mungkin kan gitu. Ya, jadi mengelola emosi itu penting, tapi yang jauh lebih yang sama pentingnya juga adalah kita mendeteksi kenapa emosi-emosi negatif ini muncul. Selain kemarahan, Bah, itu anger ya. Dan juga sadness itu kekecewaan, Iya, dan sedih. juga fairness itu ketakutan. Itu sebetulnya merupakan hal yang wajar, emosi dasar kan? Iya, emosi dasar. Tapi kalau tidak terkelola dengan baik, yang 3 hal ini punya akibat yang buruk. Buruk, akan merusak. Akan merusak. Ya. Termasuk rasa takut kan jadi merusak kan gitu kan, jadi nggak tenang, jadi itu banyak was-was. Anxiety ya. Nanti lahirnya anxiety kan. Kalau sudah anxiety ya depresi. Iya. Kalau sudah banyak anxiety itu jadi overthinking gitu kan ya. Depresi, kita merusak diri kita sendiri kan. Nah, itu kan istilah-istilah yang sekarang sangat viral ya, Bah. Iya. Apa namanya dia overthinking, OPT ya. Iya. Wah, Gitu. Masya Allah. Iya. Nah, itu sebetulnya dan kalau terkelola jadi kebaikan. Kalau terkelola justru jadi kebaikan. Orang yang takut jadi hati-hati. Orang yang banyak sedihnya kalau terkelola ya jadi empati. Gitu. Ya, orang yang marah-marah ya terkelola ya jadi kalau dia pribadi jadi mandiri. Kalau untuk orang lain jadi lebih peduli kan. Orang yang marah-marah itu kalau terkelola jadi lebih peduli. Oke. Iya, karena dia kesal kan. Akhirnya kalau terkelola dia punya tenaga kan untuk lebih produktif. Tapi untuk hal yang baik ya. Iya gitu. Jadi fokusnya bukan ngehilangin takutnya. Kan orang tua juga nggak sedikit yang takut, khawatir nanti gimana anak saya nikah sama siapa, anak saya kemudian juga gaul dengan siapa, kan gitu kan. Nanti khawatir, wah banyak sekali San. Betul. Ya kadang kita sedih juga kan, kita misalkan kecewa kepada anak ya belum sesuai harapan.
Itu hal yang wajar, itu emosi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan peran apapun kita pasti punya kan. Kondisi kayak begitu gitu. Maka fokusnya bukan menghilangkan itu. Bukan menghilangkan emosi. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita mengelola itu menjadi kebaikan. Kan begitu. Iman punya peranan yang sangat besar ya dalam mengatur emosi. Iya, betul. Makanya gimana realnya iman mengatur emosi tadi ketika jeda. Ketika jeda itu ini qadarullah. Oh, Allah lebih tahu. Jadi kan kita lebih nerima tuh. Iya. Ya, gitu. Oh, dengan izin Allah kejadian kayak begini. Oh, nikmat Allah ada tuh. Ya, kalau kata Ibnu Umar mah aku bersyukur dengan musibahku. Kenapa? Satu, bukan urusan agama musibahnya. Yang kedua, nggak lebih besar dari yang sekarang gitu kan. Yang ketiga, aku berkesempatan dapat pahala. Artinya kan itu kan positive thinking tuh. Padahal dapat musibah ya. Dapat musibah itu secara fakta biasanya menyakitkan. Iya, kan? menyakitkan. Tapi karena positive dan itu wajar. Itu wajar. Iya. Jadi jangan bilang orang yang beriman tuh gak punya perasaan itu, enggak. Tapi bisa ngelola itu. Gitu. Kan Rasul juga mengalami kesedihan. Betul. Nabi Musa juga mengalami ketakutan, Abu Bakar juga mengalami rasa takut kan gitu kan. Jadi itu suatu hal yang wajar. Ya, Maryam juga mengalami kesedihan kan gitu kan. Ya, tetap bahkan Rasul juga pernah marah kan gitu. Rasul kan pernah marah. Tapi ya itulah fokusnya adalah bukan menghilangkan tapi cara mengelolanya. Gitu. Nah, di sanalah iman itu berperan. Gimana realnya iman berperan? Kayak tadi, ketika jeda kita mikir yang positif. Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah dolim, ya Allah nggak pernah lupa ke hamba-hambanya, gitu kan. Segala sesuatu sudah takdir Allah, ini pasti ada hikmahnya. Nah, terus tuh kayak begitu tuh. Ketika jeda itu perang kayak begitu. Ya nikmat-nikmat Allah nih dilihat, gitu lebih banyak. Nah itulah kebersyukuran. Termasuk mungkin kaitannya dengan sabar juga Pak ya. Oh iya. Emosi kita tuh nggak akan memunculkan emosi yang negatif kalau di dalam diri kita memiliki iman dan kesabaran gitu. Betul. Selain syukur. Betul. Gitu. Ya. Tapi kalau saya boleh milih, ya kita itu bisa sabar karena punya rasa syukur. Iya betul juga ya. Kita itu bisa kan sabar tuh nahan. Sabar nahan. Ya asobru al-habsu kan. Betul. Kata para ulama. Sabar itu nahan. Dan nahan itu butuh otot. Betul. Kayak Ustadz kan nahan beban. Itu kan butuh otot. Otot. Kalau otot lengannya rapuh itu nggak bisa ngangkat beban banyak. Betul ya. Betul. Kalau otot pundaknya rapuh, gitu, otot pundaknya itu nggak bisa nahan. Tetiasa mangku nu kuat. Nah otot sabar itu kuat ya adalah dengan kesyukuran. Jadi orang yang banyak bersyukur insya Allah lebih mudah bersabar. Betul. Dan itu perkataan Imam Abul Aliyah sebetulnya. Perkataan Imam Abul. Iya, jadi syukur itu melahirkan rasa ridho, syukur melahirkan kesabaran. Bahkan kalau Said Nursi bilang syukur itu melahirkan qanaah. Syukur melahirkan qanaah. Qanaah itu cukup dengan yang sedikit. Ya, qanaah itu cukup dengan pemberian Allah, bukan dengan yang sedikit. Kan dalilnya wa qanna'ahullahu bima atahu kan gitu dalilnya. Betul. Saya ingat qanaah itu bukan cukup dengan yang sedikit ya. Betul. Cukup dengan pemberian Allah. Jadi kalau kita pengen gajinya 1 M setiap bulan ya punyanya 500 juta ya diterima. Nah, itu qanaah. Ar-ridho bil kismah istilahnya ya. Ridho dengan pembagian dari Allah ya. Itu betul. Ya, kalau dibaginya 1 M sebulan kan ya kita ridho ya itu nggak sedikit menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut Ustaz. Nah Bang, kalau di dalam pengasuhan bersama anak-anak itu sebetulnya apa saja yang akan bikin memantik ya emosi negatif kita agar kita bisa menyadari yang dalam kehidupan keseharian Pak? Iya. Ya biasanya ekspektasi sih ya. Salah satunya ekspektasi. Iya, salah satunya ekspektasi. Misalnya budak teh yang jadi pemain bola tapi butut. Kumaha Bang? Contohnya kayak begitu ya. Kayak begitu. Jadi kita marah kan gitu. Ya, jadi ekspektasi kita tuh ngaruh banget. Karena gitu. Kita lihatnya sosok Ronaldo. Oh iya. Sosok gitu. Beckham ya, Beckham. Jangan jauh-jauh lah. Misalkan Akina jago main bola, hari budak orang tuh bisa main bola kan. Nah, hanya kan gitu. Kesel kan gitu. Malahan kita minta kudu dicek DNA jadi bisa lain budak orang. Nah, itu salah satu pemantik ya Pak ya? Iya, pemantik. Misalnya ekspektasi dalam hal cita-cita. Iya. Atau prestasi mungkin di sekolah. Iya, kan itu ekspektasi juga. Iya, sama.
misalnya ada bapak mah baheula teh pinter matematika kamu dah gitu kan jadi gitu, ya. Nah, itu pemantik-pemantik ya di sekolah seperti itu kurang Itu lebih. iya betul. Terus Juga di rumah ya di antaranya itu ekspektasi kita yang berlebih ternyata tidak sesuai dengan harapan kita ada di diri anak gitu. iya. Sebetulnya ya bagi saya ya, kalau saya itu begini Ustaz, nggak ada yang salah dengan ekspektasi selama itu basisnya kebaikan ya. Ya atau misalkan benar secara ilmu gitu ya. Maksudnya begini, benar secara ilmu teh. Ya kayak kita lah ya, ekspektasinya anak itu misalkan bisa tahajud tiap hari. Ya. Kan kebaikan kan? Bagus. Ya, tapi masalahnya relevan nggak dengan anak itu harus bisa tahajud tiap hari kan gitu. Terus apakah kalau tidak punya cita-cita begitu apakah jadi buruk gitu atau jadi sebetulnya ekspektasinya sendiri nggak ada yang salah. Cuman pertanyaannya ini relevan nggak dengan tuntutan syariat dan dengan perkembangan anak. Tahap perkembangan anak kan gitu. Maksudnya tahap perkembangan anak itu antaranya adalah usia. Kemudian relevan nggak dengan watak anak kan gitu kan? Kita juga harus empati kan. Makanya kenapa di rambu ketiga kita kan bicara empati kan gitu kan. Jadi sebetulnya bukan masalah ekspektasinya menurut saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasinya udah bener nih. Ekspektasinya udah bener. Misalkan kita kan cuma pengen anak baca Al-Fatihah, kan gitu kan? Betul kan? Ya, terus anak belum bisa baca Al-Fatihah. Kita kecewa. Apakah kemudian kita menurunkan ekspektasi? Kan enggak juga. Karena kan di usia misalkan 7 tahun, 6 tahun atau misalkan 10 apalagi 10 tahun, kan Al-Fatihah mah kudu hafal. Apakah kita gara-gara nggak boleh berekspektasi berarti kita nggak boleh punya harapan anak 7 tahun kita baca Al-Fatihah biar gak kecewa gitu? Nggak juga. Jadi pertama benerin dulu ekspektasinya. Jadi bukan masalah boleh atau enggak berekspektasi gitu, atau harus berekspektasi atau enggak. Ya tapi yang pertama adalah menurut saya ekspektasi itu harus ada kan harapan. Ya tapi tadi relevan enggak ya dengan syariat atau dengan tuntutan syariat, atau relevan enggak dengan ya perkembangan anak, watak anak, relevan enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini mungkin ngelola ekspektasi ya. Yang kedua adalah ya kalau ekspektasinya udah relevan, udah betul misalkan dan standar lah minimal gitulah ya. Nah tinggal bagaimana cara kita mendekatkan antara ekspektasi ini dengan kenyataan, antara harapan dengan kenyataan, kan begitu. Kalau misalkan harapan belum sesuai kenyataan, pilihannya kan cuma dua, nurunin harapan atau menaikkan kenyataan, kan gitu kan. Jadi ya menurut saya nggak salah dengan ekspektasi itu gitu. Yang salah tuh mungkin obsesi, Pak. Ya itu panjang lagi itu nanti. Sedikit mungkin disepil, Pak. Gimana? Bedanya antara ekspektasi dengan obsesi. Apa coba? Ya, nggak tahu. Ya, boleh disampaikan. Sebetulnya yang beda itu adalah antara obsesi dengan misi ya. Antara obsesi dengan ambisi. Kalau kita lihat kamus ya, obsesi itu buruk. Obsesi buruk kurang baik obsesi itu. Kalau ambisi itu bisa baik bisa buruk. Ambisi ya. Kalau lebih tepatnya yang paling baik itu misi. Misi itu maksudnya adalah bahwa kita mendidik anak itu adalah untuk melaksanakan tugas Allah. Ya, melaksanakan perintah dari Allah. Kita tuh jadi karyawannya Allah gitu, ngurus hamba Allah yang bernama anak kita kan gitu kan. Itu misi. Kalau obsesi ya adalah anak yang diinginkan oleh kita ya tanpa pendekatan, tanpa melihat ini teh tugas dari Allah atau bukan gitu ya. Nah perbedaannya satu kalau misi itu pasti orientasinya ukhrawi. Kalau obsesi orientasinya pasti duniawi. Dari niat aja udah beda. Yang kedua adalah lihat proses atau lihat hasil, gitu kan. Kalau obsesi itu pasti lihat hasil, bukan lihat proses. Kalau berdasarkan misi, dia pasti lihat prosesnya. Bahasa kerennya itu adalah orang tua yang punya grow mindset. Mindset bertumbuh, nggak fix mindset gitu ya. Nah kemudian juga ya dari dampaknya, kalau misi itu pasti tenang, pasti tenang. Ya karena kaitannya transaksi orang tua itu bukan dengan anak tapi dengan Allah. Ya kalau gagal maju lagi, kalau jatuh bangkit lagi gitu ya. Kalau pernah bengkok lurusin lagi kan gitu kan. Itu kalau misi, gitu ya. Tapi kalau obsesi dampaknya pasti nggak tenang. Karena akan membandingkan dengan yang lain, karena akan banyak menuntut lagi, dan keinginan manusia itu nggak akan pernah selesai.
Ya, dari sisi landasannya udah beda, dari sisi orientasinya udah beda, dari sisi dampaknya pun beda antara misi dan obsesi. Oke. Nah, kedua-duanya ada ekspektasi ada. Ya, cuman tadi indikatornya tenang atau enggak kan gitu kan. Makanya kalau saya tidak mengatakan nggak usah berekspektasi, enggak, tapi ekspektasinya relevan enggak Relevan dengan tuntutan syariat Tuntutan dan syariat. fitrah perkembangan anak ataupun watak anak. Iya. Iya gitu. Termasuk mungkin juga dengan minat anak. Iya kan itu tuh watak. Watak Iya, ya. watak. Misalnya kan saya udah teu minat gitu karena main bola teh. Saya mah seminatnya karena ngagamar misalnya Pak, ya. Iya, terus dan berarti kan kurang relevan kan gitu. Maksudnya nggak relevan, nggak matching kan dengan bakat anak kan gitu. Kalau memaksakan si anak yang asalnya tidak minat ya di satu bidang tapi dipaksa itu sudah ke obsesi Pak ya. Sudah ke obsesi ya gitu. Ya karena kan makanya saya bilang relevan nggak dengan tuntutan syariat. Betul. Emang syariat ngewajibin itu gitu kan nggak juga kan gitu maksudnya. Gitu. Nyepeda we bapak ananya resep karena bola jadi we kudu Ya, apalagi bapaknya ustad. Ustad naon hubungannya jeung bola? Enggak, maksudnya kan ingin anaknya juga jadi ustad. Oh, ingin jadi ustad lagi. Iya, kan nggak sedikit juga. Betul, Bang. Iya. Sebagiannya begitu. Iya. Bahkan akhirnya tuh anak itu disetting untuk masuk ke pesantren Untuk jadi ustad untuk nantinya jadi ustad. gitu. Padahal anak belum tentu mau kan. Belum tentu mau. Dan sebetulnya pesantren itu tidak harus, kalau anak ke pesantren tidak harus jadi ustad kan, Pak? Iya, tidak harus jadi ustad. Tapi harus jadi anak soleh. anak soleh aja, Walaupun pembela agama iya, gitu ya. betul. Walaupun kurikulum pesantren rata-rata pi ustad gitu. Ya bener, bahasa Arab kan dasar banget gitu ya. Bahasa Arab tuh gak satu, San. Iya. Ya, banyak cabangnya kan. Nahwu, sorok, Nahwu, sorok, balago. mani, bayan, ya. Kemudian hiwar, kemudian qawaid dan lain sebagainya. Atau berarti lamun anak kita tidak ingin jadi ustad jangan ke pesantren, Bang. Pilihannya cuma dua, apakah niatnya menstimulus, cing anak kerasa pente gitu ya, atau misalkan tadi apa namanya itu memaksakan anak. Oke. Nah ini kan pasti beda Nah penyikapannya. ini Bang, walaupun tidak disiapkan untuk diobrolkan, tapi ini nyambung insya Allah sebulan lagi, sebulan setengah lah anak-anak kita tuh kan sudah lulus dari SD kelas 7 mau ke kelas 7, ada yang dari kelas 9 mau naik ke kelas 10, dari kelas 12 mau kuliah gitu kan. Nah kadang pilihannya itu gitu, diantaranya yang kalau SD lulus atau dari kelas 9 lulus udah ke pesantren kamu gitu ya, dengan harapan anak itu menjadi soleh. Jadi dengan harapan bahkan tadi lebih spesifik lagi jadi ustadz yang mendapatkan warisan pondok pesantren dan sebagainya. Padahal belum tentu anak itu mau, Betul. belum tentu anaknya itu memang cita-citanya di sana. Bahkan belum tentu bakat ya kan. Belum tentu bakatnya ya, juga. Nah ini mumpung momentumnya cukup tepat juga. Apa nasihat Abah untuk para orang tua? Para orang tua ya. Jadi Iya. POV-nya POV orang tua ya. Iya. Bukan POV anak ya. Bukan. Nah itu nasihat untuk orang tua ketika menyekolahkan anak itu sebetulnya seperti apa hubungannya dengan nanti emosi juga. Bisi budak teh alim mama abdi alim ka pesantren hoyong ka anu caket we. Wah, langsung meledak-ledak kayak begitu, Bah. Jadi pertanyaan pertanyaannya Pertanyaannya adalah mungkin nasihat, bukan pertanyaan sih, nasihat untuk para orang tua. Kalau menurut saya mah nasihat untuk para orang tua ya apa sih tugas mendidik anak itu gitu. Output mendidik anak itu apa? Iya. Nah itu harus tahu dulu tuh. Ya keinginan Allah teh apa dari anak kita teh. Jangan-jangan kita lebih ribet daripada yang menciptakannya kan. Allah tidak menuntut serumit itu kitanya yang rumit kan gitu kan. Ya kayak hidup lah ya gitu kan, kayak hidup ya. Bukan takdir kamu yang sulit tapi hati kamu yang rumit kan gitu kan. Jadi nyalahin takdir kan gitu kan. Nah kan bisa jadi ya, Allah nggak nuntut. Bisa jadi Allah tuh nggak nuntut. Saya cuma nanya yang pertama itu apa sih output pendidikan teh apa, mau ngapain gitu teh. Kalau kan kita gitu. misalnya masuk ke podcast yang pertama itu kan Abah udah menerangkan bahwa output anak dididik itu adalah menjadi orang yang bersyukur. Beres satu. Betul. Jadi gimana tuh setelah itu? Nah setelah itu baru turunkan yang mana yang dituntut dari syariat kan gitu kan. Yang dituntut dari syariat itu kan sebagai bentuk kesyukuran kita merhatiin syariat. Syariat itu kan luas. Ada yang fardu, ada yang nggak fardu kan gitu kan ya. Ya kemudian juga yang kedua adalah apa namanya itu orang tua ya harus punya roadmap pengasuhan.
Ya rutin pengasuhan itu peta pengasuhan. Iya. Karena di kita itu masih memahami mendidik sama dengan menyekolahkan. Memesantrenkan. Apalagi ya diantaranya memesantrenkan. Padahal pesantren itu adalah sarana. Saya tidak mengatakan anak gak usah ke pesantren, enggak. Justru supaya pesantren itu betul-betul berdampak. Begini Ustaz, berapa banyak pesantren itu nggak merasa keren, nggak dirasakan keren karena memang anaknya udah nggak menghormati ilmu gitu. Ngerti nggak Ustaz? Iya. Ya, bagaimana ilmu itu bisa berharga di hadapan orang tidak mencintainya kan? Tidak mencintai ilmu. Ya, maka kalau sedangkan di pesantren itu gudang ilmu. Betul. Ya, banyak ilmu di sana itu. Nah, saran saya adalah kalau ayah bunda misalkan mau memesantrenkan anak, ya itu tuh udah disiapkan jadi ahli ilmu gitu. Bukan hanya orang baik aja gitu, bukan hanya orang soleh tapi udah jadi ulama, itu jadi ahli ilmu kan begitu. Kan kalau jadi ahli berarti kan udah spesialis tuh. Berarti dia harus punya potensi atau harus punya keinginan minimal untuk menjalani di sana di bidang itu. Gitu. Kalau saya ya, makanya saran saya coba di usia SD itu anak itu dihidupkan ya kecintaan kepada ilmu. Ya, bukan disekolahkan ya. Ya, bukan disekolahkan. Karena agar anak tumbuh. Ya, nanti kelihatan tuh anak tumbuh nggak kecintaan terhadap ilmu kan begitu. Kalau ada kesenangan, ada kecintaan ya masuk ke pesantren tuh udah siap ya Pak ya. Iya, dari aspek kecintaannya terhadap ilmu. Tapi lamun can cinta karena ilmu ke pesantren kan tersiksa atau bisa jadi cuman begini San. Ya kamu boleh minimal 1 tahun misalkan coba ya misalkan kan sangat mungkin kan ada misalkan untuk coba kamu seneng nggak gitu kan ya silakan kalau anaknya misalkan mau gitu kan ya. Walaupun jadi begini, nggak mesti kita juga nunggu 100% anak. Anak 100% mau gitu ridho, ikhlas, belum tentu juga kan gitu. Cuman setidaknya gitu ya. Dominan lah gitu. Anak itu mau, anak itu berhasil gitu. Anak itu ada ada interest, ada excited lah kalau bicara ilmu gitu ya. Ya kalau mendengar dari konsep Abah bahwa ketika ke pesantren agar anak itu menikmati ya pembelajaran di pesantren harus dibuka dulu tuh kecintaannya terhadap ilmu misalnya. Betul. Nah itu sementara di sekian banyak pemahaman orang, pesantren itu bisa jadi bengkel akhlak bah. Jadi anu bararaong kan di pesantren kan gitunya. Oh nggak dikebarakin. Sekarang mah lebih efektif ke barak. Iya, harusnya begitu ya Pak ya. Nah itu kan jadi beda dengan apa yang Abah sampaikan. Justru bisa jadi anak itu mendapatkan pertobatan dan kembali kepada Allah ketika dia ketemu di pesantren, Pak. Kalau bicara bisa jadi ya semua bisa jadi. Itu ke pesantren bisa jadi. Tobat gitu. Ya. Kalau Ustaz ngomong bisa jadi di pesantren itu nanti ya saya juga bisa jadi ganti pesantren gitu. Kalau bicaranya bisa jadi. Makanya kita juga nggak ini plot kayak begini gitu. Kalau nggak begini begitu. Nah, enggak juga gitu. Ini kan saya juga bicara sesuai dengan pemahaman, pengalaman gitu kan ya, ikhtiar, dan itu efeknya luar biasa. Saya mendapatkan beberapa misalkan pesantren atau santri yang kemudian sebelumnya misalkan sudah ada keinginan gitu ya, itu dampaknya keren ya, lompatannya luar biasa. Sehingga ilmu itu dirasa bermanfaat, guru itu dirasa terhormat gitu kan ya, begitu Ustaz. Tapi berapa banyak ya kiai, ustadz, ahli ilmu yang tidak dimuliakan oleh santri gara-gara ya sudah tidak tahu tentang nilai ilmu. Gitu. Iya, Abah. Masya Allah ya, obrolan kita tuh ini belum selesai kan? Serasa baru 1/4 jam. Rasanya, tapi sebetulnya sudah mau 1 jam. Allahu Akbar. Bahkan di luar sudah mulai terdengar sayup-sayup suara azan asar. Alhamdulillah. Tapi sebelum ditutup, ini ingin saya menanyakan lagi ke Abah bahwa mengelola emosi itu sama dengan membangun koneksi. Betul. Dan sama dengan nantinya menyehatkan komunikasi. Betul. Nah, mungkin mohon maaf dijelaskan lagi sedikit maknanya seperti apa. Oke. Ya. Jadi ayah bunda sekalian ya. Jadi
pentingnya kita mengolah emosi itu akan berdampak sekali kepada bagaimana kita sih membangun koneksi dengan anak, koneksi emosi dengan anak, koneksi hati dengan anak. Dan koneksi itu sangat penting. Kenapa? Karena ini akan berdampak bagaimana nanti komunikasi kita sehat atau enggak, interaksi kita berdampak atau enggak, kan gitu kan ya. Nasihat kita nanti berguna atau enggak, kan gitu. Komunikasi sehat atau enggak tuh contohnya seperti apa? Yang sehat itu seperti apa, Pak? Yang sehat itu adalah ada timbal balik, ada respon, bisa diterima, Tidak dari gitu satu kan pihak ya. aja. Tidak satu pihak aja, kemudian juga tidak membuat satu dan diantaranya tertekan, win-win solution, gitu kan. Begitu ya. Di antara indikator komunikasi sehat itu ya nyaman. Kalau ditanya komunikasinya sehat nggak, lihat aja nyaman nggak ngobrolnya kan begitu. Walaupun komunikasi nggak selalu ngobrol ya. Iya betul. Nggak selalu ngobrol ya. Tetapi ya kalau lah dikatakan sebagian besar komunikasi yang ngobrol gitu ya. Kan ada verbal dan non verbal. Betul ya. Nah, itu sangat ngaruh dengan sudah terkoneksi atau belum, kan gitu kan hatinya. Kalau dalam bahasa ulama itu adalah at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'lif qabla taklif, kan mengikat hati sebelum mengenalkan, mengikat hati sebelum membebani, mengikat hati sebelum menasehati, kan gitu kan. Jadi penting ya gitu. Nah, itu teh koneksi namanya. Nah, koneksi bisa terbangun jika emosi kita terkelola. Ya kalau emosi kita terkelola, ya nanti ada teknik-teknik membangun koneksi itu lebih jauh bisa berguna. Nah kalau koneksinya sudah tersambung, ya insya Allah komunikasi lebih sehat, ya kemudian interaksi juga lebih terjaga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita, Ustaz. Betul. Ikhtiar kita semuanya sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita ya, agar menjadi orang-orang yang bersyukur, parenting syukur. Nah, sebelum ditutup, saya minta Abah menyampaikan closing statement kepada ayah bunda di rumahnya masing-masing. Ya, ayah bunda sekalian, rahimani Allah wa yakum. Ya, jadi kita penting sekali untuk mengelola emosi. Ya, karena mendidik itu adalah menanam, dan mengolah emosi adalah bagaimana kita menyiapkan mental untuk lebih tenang. Ya, kalau emosi kita terkelola, insya Allah hati kita lebih tenang, ya nanti kita lebih mudah untuk membangun koneksi dengan anak. Nah, kalau koneksinya sudah terbangun, ya insya Allah dampaknya interaksi kita bisa lebih sehat, komunikasi kita bisa lebih nyaman, dan inilah ujung dari pengasuhan atau kunci dari pengasuhan, kunci dari pendidikan kepada anak-anak kita, komunikasi dan interaksi yang sehat. Dan itu dimulai ya dari koneksi yang terjaga, dan koneksi yang terjaga dimulai dari emosi yang terkelola. Oleh karena itu kita ikhtiarkan emosi kita terkelola biar pendidikan kita betul-betul memberikan dampak kepada anak lebih baik, lebih hebat, lebih lurus, dan tentu lebih berguna. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat latihan untuk mengolah emosi, karena setiap kita punya titik tumpu yang berbeda, tapi insya Allah kalau kita ikhtiarkan, kalau kita niatkan, insya Allah Allah berikan jalan-jalan yang lain untuk lebih mudah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Ustadz Abahnya atas kehadirannya ke podcast ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode yang keempat, yaitu pembahasan rambu empati, Abah, insya Allah. Betul. Ya, para ayah dan bunda silahkan simak kembali pertemuan kami atau podcast kami yang pertama, kedua, dan ketiga ini, dan nanti kita akan bertemu di episode yang keempat itu, yaitu rambu empati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.